Pedindo um pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas vestidas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mister Bagus. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknologi informasi dan komunikasi, atau biasa dengan disebut dengan TIK. Materi terbagus mau tanya nih dari semua anak-anak di sini, apakah ada di antara kalian yang hari ini sama sekali belum membuka HP? Rasanya tidak mungkin, karena zaman sekarang hampir semua kegiatan kita melalui komunikasi, belajar, bekerja, bahkan sampai mencari hiburan pun semuanya tidak lepas dari teknologi informasi. Jadi HP itu informasi kita dapatkan. Nah, pembelajaran ini kita akan mengenal apa itu TIK, bagaimana cara kerjanya, dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita, terutama di dunia pendidikan. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita next ke materinya. Oke, kita sudah tampil dengan PPT kita, yaitu bab 2 teknologi informasi dan komunikasi. Sedikit sebelum kita masuk ke PPT selanjutnya atau pembukaan selanjutnya, coba sejenak saya ingin flashback ke belakang 2019-2020 saat pandemi kemarin. Bagaimana cara kita tetap belajar dari rumah meskipun kita diperuntukkan untuk harus belajar dengan dunia pendidikan? Ya, betul sekali. Pasti ada beberapa aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, baik itu Zoom, Google Meet, atau WhatsApp. Semua itu adalah contoh penerapan nyata dari teknologi informasi dan komunikasi. Tapi, teknologi tidak hanya membantu kita dalam mengirim pesan atau menelepon, tetapi juga memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung, meskipun terpisah jarak dan waktu. Nah, pertanyaan untuk kalian, apakah komunikasi yang kalian lakukan lewat WhatsApp dan Google Meet itu sama? Nah, di sini nanti kita akan bahas dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron, yang kita akan bahas di slide berikutnya. Sekarang mari kita bahas PPT berikutnya. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah memanfaatkan beberapa aplikasi digital untuk berkomunikasi dan mencari sumber data baik offline maupun online. Yang kedua, menguasai fitur lanjutan aplikasi perkantoran. Yang ketiga, mengintegrasikan aplikasi untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk yang mendukung analisis dan interpretasi. Next. Oke. Selanjutnya adalah peta konsep. Peta konsep di sini yaitu nanti TIK itu bukan hanya membahas tentang aplikasi media komunikasi saja, melainkan kita juga akan membahas tentang mesin pencarian informasi digital, fitur lanjutan aplikasi perkantoran, dan integrasi aplikasi Office. Next. Di sini ada pertanyaan pemantik, teman-teman ya. Silakan untuk pertanyaan pemantik ini, teman-teman silakan ditulis soalnya dalam buku tugasnya. Silakan dikerjakan di buku tugas 1 sampai dengan 5. Dan teman-teman tidak usah repot-repot untuk mencari jawaban di
keluar dari video pembelajaran saya. Jadi teman-teman tetap simak video ini sampai selesai, sehingga nanti akan terjawab semua pertanyaan pemantik yang ada di soal itu. Oke, jika mana sudah ditulis, kita akan next. Next adalah apersepsi. Jadi persepsi teman-teman nih. Komunikasi adalah aktivitas paling penting manusia untuk berhubungan dengan sesama. Jadi yang dinamakan komunikasi adalah dua orang yang saling berhubungan atau lebih. Jadi teman-teman harus persamakan persepsinya dulu ya. Terus teknologi modern menghadirkan alat komunikasi yang canggih seperti smartphone, aplikasi digital yang memungkinkan untuk bertukar pesan dan berbagai bentuk secara cepat, praktis, dan luas jangkauannya. Next selanjutnya adalah media komunikasi. Media komunikasi ini adalah saran untuk menyampaikan maupun menerima pesan baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga pengirim dan penerima dapat saling memahami. Dalam kehidupan modern, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi daring sinkron dan komunikasi daring asinkron. Oke, komunikasi daring asinkron adalah komunikasi yang langsung dilaksanakan di tempat itu juga. Jadi yang berlangsung secara serempak. Contohnya adalah kita pakai video call, kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet. Nah, itu merupakan contoh dari komunikasi daring sinkron yang saling bertatap muka. Itu teman-teman. Terus untuk komunikasi daring asinkron, komunikasi yang tidak serempak, seperti kita chattingan, kita kirim email, kita kirim DM, dan lain sebagainya. Yang hari apa kita kirim, tapi dari si pihak penerima, entah itu mau dibuka langsung atau tidak, atau bisa dibaca kapan saja. Gitu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan komunikasi sinkron dan asinkron. Selanjutnya ada macam-macam aplikasi komunikasi virtual atau daring. Kita akan pasti kalau teman-teman anak-anak semua di sini tidak awam dengan apa itu aplikasinya. Aplikasi yang pertama adalah WhatsApp. WhatsApp diciptakan pada tahun 2009 oleh dua orang, yaitu Brent Acton dan John Cobb. WhatsApp menjadi salah satu aplikasi chatting paling populer hingga saat ini di dunia. Karena yang pertama mudah digunakan, yang kedua gratis, yang ketiga memiliki fitur lengkap seperti pengiriman teks, suara, video call, berbagai dokumen, bahkan foto sekaligus. Yang menarik adalah WhatsApp dilengkapi dengan teknologi keamanan yang tidak ada di fitur-fitur lainnya di Zoom, Google Meet, itu tidak ada. Apa itu? End-to-end encryption. Artinya adalah hanya pengirim dan menerima yang bisa membaca pesan itu. Bahkan pihak WhatsApp pun tidak bisa mengaksesnya. Jadi antara misal kalian nih, si A chattingan dengan si B, dan si C mau tahu isi pesannya itu, tidak akan bisa karena udah dilengkapi dengan end-to-end enkripsi. Fitur terbarunya lagi adalah WhatsApp meliris berbagai layar lewat video call. Jadi kalian sedang belajar kelompok nih, atau ingin menjelaskan tugas kepada temannya, kalian bisa langsung menampilkan layar HP kalian agar teman kalian bisa melihat kalian dengan jelas. Gitu teman-teman.
Selanjutnya ada aplikasi Google Meet. Google Meet adalah sebuah platform atau aplikasi komersil video yang dikembangkan oleh Google. Google Meet sering digunakan untuk rapat, seminar, dan kegiatan pembelajaran secara online. Kelebihannya adalah dia terhubung langsung dengan layanan Google lainnya seperti Google Calendar, terus Google Drive. Misal contoh, ada guru menjadwalkan rapat di Google Calendar, maka otomatis link pertemuan akan muncul di Google Meet tanpa perlu membuat ulang. Jadi mudah, praktisnya Google Meet adalah di situ. Google Meet bisa digunakan gratis, tetapi jika menggunakan versi Google Workspace, fitur akan lebih lengkap, seperti jumlah peserta yang lebih banyak dan waktu rapat yang lama. Biasanya Google Meet berdurasi kurang lebih 1 jam. Digunakan 1 jam, teman-teman. Atau anak-anak semua di sini. Selanjutnya adalah ini adalah aplikasi yang paling populer dulu pas saat zaman COVID-19. Yaitu apa? Aplikasi Zoom Meet. Zoom ini dikembangkan oleh Eric Yuan dan sangat populer sejak pandemi dulu. Melalui Zoom, kita dapat melakukan rapat, diskusi, bahkan pembelajaran jarak jauh dengan mudah. Keunggulannya adalah kapasitas yang sangat besar. Bisa digunakan di HP maupun di laptop. Serta di Zoom ada fitur tambahan, yaitu breakout room untuk membagi kelompok-kelompok kecil dalam satu rapat. Jadi ada contoh satu gini. Ada satu seminar. Seminar ini membahas tentang kenakalan remaja. Setelah kenakalan remaja tersampaikan, selanjutnya pihak mentor akan mentanyai teman-teman apakah seminar itu bermanfaat. Teman-teman langsung masuk ke breakout-nya room masing-masing. Dibagi 4 mentor, jadi 25 anak masuk ke break room 1, break room 2, break room 3, dan break room 5 selebihnya gitu. Zoom juga memungkinkan kalian untuk menyalakan kamera dan mikrofon sehingga komunikasi terasa lebih nyaman, seolah-olah kita ketemu langsung nih di kelas. Setelah itu, kesimpulan di sini dikatakan adalah perkembangan media komunikasi digital telah mempermudah kita sebagai manusia untuk berinteraksi. WhatsApp mendukung komunikasi sehari-hari. Google Meet lebih cocok untuk kegiatan pembelajaran atau rapat terjadwal. Sementara Zoom banyak pilihan seminar maupun pertemuan dengan jumlah peserta yang besar. Dengan adanya aplikasi ini, komunikasi menjadi lebih praktis, cepat, aman, dan dapat dilakukan kapan saja serta di mana saja. Oke, sebelum kita tutup, ada tugas 1 sampai dengan 5. Silakan teman-teman dicatat soalnya 1 dengan 5 dan dikerjakan dengan seksama atau sendiri-sendiri. Jangan mencontek. Boleh buka HP atau lihat VT atau cari di Google. Ya? Oke, slide paling akhir adalah terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita tahu bahwa teknologi komunikasi memiliki peran besar dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi kita bisa berinteraksi tanpa batas dan ruang dan waktu. TIK membantu kita bekerja, belajar, berkomunikasi dengan lebih cepat, efisien, dan mudah. Namun, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi itu. Agar apa? Agar tidak membuat kita lalai nih, tergantung pada dunia digital ini.
Sebelum itu saya tutup. Terima kasih yang sudah belajar dan menyimak dengan sesama hal bersama hari ini. Jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi dengan hal-hal yang positif, terutama untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap kreatif, dan gunakan teknologi dengan bijak. Sebelum itu, silakan follow akun Mr. Bagus, karena follow itu gratis. Saya tutup. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.